Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana praktek di modul 2. Nah, kita sebelumnya sudah praktek di modul 1 bagaimana kita mengenal ladder diagram, bagaimana menggunakan ladder diagram sederhana sebagai fungsi AND, OR, NOR, atau bahkan sebagai encoder, dengan cara menggunakan input dan bagian outputnya. Juga kita menggunakan flag atau relay bantuan. Lalu selanjutnya pada modul kedua ini saya akan menjelaskan tentang simulasi counter. Nah, apakah itu ini ada typo ya, maaf ya, harusnya counter seperti ini ya. Counter, timer, dan register. Apa itu counter, timer, dan register? Nah, di sini sebetulnya sudah ada counter, timer, dan register. Kita akan praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan perlu dipahami terlebih dahulu bahwa counter ini merupakan penjumlah. Ada counter down, ada counter up. Jadi counter down itu untuk mengurangi, counter up untuk menambah. Misalnya ini dapat digunakan pada fungsi packaging atau pengepakan. Misalnya ada satu dus yang harus diisi 5 apel, sehingga kita menggunakan fungsi counter dan akan disensor. Nanti ada sensornya, kita double klik misalnya, double klik sampai 5 kali. Setelah 5 kali maka conveyor berjalan. Jadi nanti conveyor jalan lagi ketika dia kena satu sensor, kita aktifkan sensornya di sini, klik begitu, maka berhenti. Lalu dilanjutkan lagi dengan pengisian, conveyor yang kedua jalan. Lalu setelah conveyor yang kedua jalan, akan terdeteksi sensor apel. Maka setelah terdeteksi 5 apel, conveyornya berhenti. Ini adalah fungsi counter. Mungkin kita dapat melihat di sini contohnya. Maaf, tidak ada di sini ya. Adanya di percobaan 3 ya. Nanti di praktikum ketiga. Oke, nah ini ya contohnya. Jadi kita hitung setelah 5 apel, lalu conveyor apelnya berhenti, lalu dusnya maju sampai dus yang kosong. Setelah dus yang kosong terdeteksi oleh sensor yang ini, maka conveyor yang di bawah dus ini berhenti. Tepat dus kosong itu di bawah conveyor apel. Lalu selanjutnya conveyor apel berjalan kembali sampai sejumlah 5 apel. Setelah sejumlah 5 apel, maka conveyor apelnya berhenti, dilanjutkan dengan conveyor dus yang kosong. Begitu seterusnya. Nah, jumlah 5 atau berapa apel di sini, ada 6 apel atau mungkin di bawahnya ada baris kedua 12 apel, itu ditentukan dari programnya. Kita mau counternya sampai berapa di sini. Itu kita tentukan. Selain counter up, juga ada counter down, juga ada timer untuk pewaktu, juga ada register. Baik, kita akan coba praktekkan dulu bagaimana cara menggunakan counter, timer, dan register pada modul 2 ini. Oke, kita coba. Ya. Kita coba dulu yang counter. Sebelum kita coba praktekkan di sana, bisa coba terlebih dahulu counter yang dicontoh. Pertama kita isikan dengan I0, lalu kita inputkan counter. Ini kita delete dulu, klik. Kita hapus tombol delete, kita stop dulu ya. Maaf. Klik kanan, delete. Dan percabangannya bisa dihapus pakai branch delete.
yes, lalu klik kanan delete. Lalu selanjutnya ini pun bisa kita delete, kita ganti dengan counter. Nah, di sini kita bisa tentukan terlebih dahulu si counternya. Kita menggunakan counter berapa, misalnya kita gunakan C1 dengan presetnya 10 dan akumulator memulai dari 0. Oke. Dan counternya ada counter up, ada counter down, kita menggunakan counter up. Lalu selanjutnya kita sambungkan kontaktor dari C1 jika sudah tercapai, kita sambungkan ke L. Atau di sini fungsinya sebagai lampu atau output yang lain, atau sebagai latch atau pengunci ya. Kita coba, kita tambah room terlebih dahulu. Di run ini kita tambah latch output di kanan ke 0. Lalu berikutnya kita tambahkan kontaktor dari si counter dari C1 up. Oke. Lalu kita coba running. Kita lihat dia sampai 10, akumulator isinya 0 dan up ini 0. Lalu saya coba isi di IP 0-nya, input 0-nya, double klik. Kita dapat melihat di sini si akumulatornya menjadi 1. Kalau kita double klik, dan tidak ada pengaruh di rang 1 ya, kita tidak dapat melihat di sini. Tidak ada melihat perubahan. Open 0-nya tetap 0. Kita coba double klik lagi. Klik atau klik yang kedua. 3. Kita lihat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini terakhir yang ke-10, kita lihat reaksinya. 10. Ya, kita lihat di sini OP0 menjadi aktif. Dan tetap aktif karena dia fungsi latching-nya itu ya, L-nya. Kita double klik lagi. Kita double klik lagi. Dan tidak ada pengaruh. Artinya ya memang di maksimumnya di 10 sudah tercapai begitu. Jadi seandainya mau dikurangi, kita harus menggunakan fungsi counter down dari si counter 1 tersebut. Oke, kita coba akumulatornya mulai dari 5. Kita stop dulu. Kita klik. Akumulator dari 5. Oke. Lalu kita coba running. Kita lihat tadi 5, sekarang 6. Klik 7, 8, 9, 10. Nah, dia mulai dari 5, jadi 5 kali klik dia udah menjadi ter-ACC dan latching sudah aktif ya. Dengan 5 kali klik karena dia memulainya dari 5. Oke. Selanjutnya kita coba counter down. Kita coba counter down. Presetnya kita nolkan. Dia tidak mau menerima karena tidak boleh lebih kecil daripada preset. Kita kembalikan ke 10. Dan kita tadi sudah kita ubah jadi down ya di sini. Oke, kita coba play, kita lihat reaksinya.
Klik, tadi 5 sekarang menjadi 4. Klik, 3, 2, 1, 0. Nah, lalu habis dia mentok di situ, tidak ada yang aktif. Sehingga di pengurangan ini untuk mengurangi ketika objek itu digunakan pada konveyor yang bisa mundur kembali. Misalnya setelah maju terhitung, lalu dia mundur lagi, terkurangi. Biasanya ini digunakan pada eskalator atau eskalator ya. Karena beberapa eskalator itu otomatis jika tidak ada orang, maka eskalator pada suatu gedung itu lambat atau tangga berjalannya lambat. Ketika ada orang masuk, maka eskalator mulai menambah kecepatan dan terhitung. Jika ada 1 yang masuk, 2 masuk, 3 masuk, sampai di output dari eskalator tersebut keluar dengan sejumlah orang. Jadi ketika ada yang keluar, maka orang yang tadi masuk dikurangi. Ketika menjadi 0 kembali, maka eskalator menjadi lambat kembali. Oke, ini contoh penggunaan counter. Dan selanjutnya kita coba timer. Kita coba timer. Masih menggunakan 0. Kita stop dulu. Kita klik kanan, delete dulu. Kita masukkan timer, fungsi time. T0, presetnya kita coba di 3 second dengan on delay timer. Oke. Lalu kita manfaatkan kontaktornya di sini. Kita klik saja, kita ubah yang asalnya tadi dari percobaan counter menjadi percobaan timer. Oke, kita coba run. Saya coba klik, kita lihat pengaruhnya, dan kita perhatikan di sini. 1, 2, 3. Klik. Nah, dia langsung terreset lagi. Akumulatornya dia nggak sempat on. Kita coba, saya klik saja sebagai toggle. 1, 2, 3. Nah, langsung on. Dan ini adalah fungsi timer atau fungsi sebagai on delay. Mungkin nanti tantangannya bagaimana kalian membuat off delay. Ketika di off kan ada delay dulu baru dia off. Nah, itu tantangannya. Bagaimana kalian membuat program itu. Ini adalah fungsi timer. Begitupun untuk presetnya ini bisa diatur. Ada on delay timer, ada let's on delay timer. Kita coba let's on delay timer. Bagaimana pengaruhnya? Oke, saya off-kan. Oke, saya off-kan dulu. Harus di reset dulu ya. Sekali lagi kita coba. 1, 2, 3. Tadi sebagai toggle, sekarang saya coba sebagai push on. Klik. Nah, dia tetap on. Lalu on. Ini adalah fungsi dari let's on delay. Begitu. Oke. Selanjutnya fungsi dari register. Kita coba. Oke, kita delete terlebih dahulu. Kita coba dengan menggunakan R1. Bisa pilih left atau right. Kita pilih left. Lalu bitnya sebagai input P0. Kita oke. Lalu kita dapat melihat di sini ada juga input yang kedua, input 1 dengan menggunakan NO, normally open. Oke.
Ini penjelasannya sama ya. Kita coba pasang kembali. Sebagai register. Maaf, kita delete dulu. Nggak bisa langsung ditimpa ya. Oke, fungsinya di ke write ya. Masih R1, kita coba pilih write dan inputnya ke IP0. Oke. Ini BSL, di sini BSR. Kalau di sini L dan R juga. Lalu si kontaktornya kita manfaatkan latching ke 0. Oke, kita tambah rang lagi. Ya, nggak apa-apa ya, nggak berurutan sebetulnya dia nggak masalah ya. Kita tambahkan, kita coba tanpa berurutan. Memanfaatkan dari register 1. Dan kita ambil bit ke 0-nya saja. Lalu kita manfaatkan ke output latching lampu ke output 0. Oke, kita coba running. Kita lihat register 1 dia masih 00 ya. Lalu IP0 saya coba berikan trigger. Klik. Buka lagi. Aktif. Klik. Buka lagi. Dia bergeser ke kiri, left. Klik. 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 Kita lihat registernya. Sebetulnya kita bisa menggunakan bit-bit yang lainnya kepada lampu, tapi sementara ini saya hanya memanfaatkan pada OP0 saja. Jadi kalau kita bisa juga ngambil di 2 dengan cara manfaatkan di bitnya ini ya. Kalau kontaktornya dari si R1 kita bisa ambil mau bit ke berapa. Misalnya saya ambil bit ke 4. Kita bisa lihat maka lampu OP0 ini akan diaktifkan dari register keempat, bit keempat dari register 1. Bit keempat dari register 1 berarti yang ini ya. Kita coba. Kita stop. Kita run, dia mulai dari 1 lagi. Maaf tadi 0, dia 1 karena tadi dalam keadaan aktif di IP0. Kita coba klik. Klik. Oke, saat saya klik lagi maka akan nyala ya di OP0. Ya. Oke, maaf. Tadi saya salah mendeskripsikan, ini bukan 4 ya, ini 3 ya. Yang 4 ini, karena dimulai bit itu dari 0. Ini bit ke 0, bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3, ini bit ke 4 ya. Maaf ya. Kita coba lagi. Oke, 1. Maksudnya yang pertama, ini bit ke 0, sekarang bit ke 1, bit ke 2, bit ke 3, bit ke 4 ya, aktif ya. Karena tadi kita set ini di 4. R4. Nah, R1 tapi bit ke 4. Oke. Demikian penggunaan register. Jadi jika kita lanjutkan dan kita hubungkan semua bit-bitnya ini ke lampu, kita dapat melihat pergeseran lampu ini hidup ya. Dan juga untuk geser ke kiri kita dapat melihat. Kita coba simulasikan lagi. Geser kiri, geser kiri, geser kiri, geser kiri. Oke, lalu ini untuk geser kanan. Geser kanan, geser kanan, geser kanan, geser kanan. Ya, oke. Demikian simulasi dari penggunaan timer, counter, dan register pada modul 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.